wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada Bapak Subhan Yudi untuk melakukan peer teaching. Monggo, waktu 30 menit dipersilakan. Terima kasih Pak waktunya. Langsung saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Sangat yes. Okay. Ya, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi yang akan saya sampaikan nanti. Hari ini pelajarannya PJUK. Sudah sarapan semua ya? Sudah, alhamdulillah. Terkait sarapan, kenapa kok kita harus sarapan? Karena memang untuk menunjang tubuh kita supaya tidak lemes nanti pada saat belajar, tidak ngantuk ya. Jadi harus sarapan. Sarapan bisa berupa nasi, roti maupun susu. Terus sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga materi yang nanti Pak Subhan sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Monggo Ketua Kelas Pak Anang supaya memimpin doa. Monggo Anang. Atau Agus. Agus silakan Agus. Silakan dipimpin doa. Oke Pak, siap. Marilah kawan-kawan, kita berdoa di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Agus. Nah, selanjutnya, kenapa Pak Subhan tadi kok membahas tentang sarapan? Karena sarapan itu penting. Nah, selanjutnya, pada saat kita makan, kemudian ada bungkusnya, kita harus mana ke tempat sampah ya, tidak boleh membuang di sembarang tempat. Karena apa? Bisa menimbulkan penyakit atau yang lain. Oke, selanjutnya Pak Subhan akan menampilkan cuplikan video sedikit ya tentang kebersihan. Share dulu. Di sini ada yang di rumah membantu orang tuanya menyapu atau membersihkan halaman barangkali. Ada Pak. Nah, bagus itu harus lanjutkan. Kenapa? Itu kebersihan bukan hanya tugas dari orang tua, bukan hanya tugas dari ayah maupun ibu saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Sudah muncul apa belum? Sudah Bapak. Sudah, bisa keluar suaranya ya? Kebersihan pangkal. Tentu kalian sudah Bisa tidak asing diperhatikan lagi dengan slogan tersebut. videonya, silakan simak Slogan dulu. tersebut menganjurkan agar kita selalu menjaga kebersihan supaya sehat. Di sekolah maupun di rumah, kamu harus membiasakan hidup sehat. Bagaimana caranya? Membiasakan hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja manfaat hidup sehat? Apakah di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar kalian bersih? Apa yang dapat kalian rasakan jika berada di lingkungan yang bersih? Tentu saja kita akan merasa nyaman berada di lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih tidak ada bibit penyakit. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan membudidayakan hidup sehat. Nah, jadi dimanapun kita berada harus tetap menjaga kebersihan. Selanjutnya Pak Subhan akan menyampaikan materi yang sesuai dengan LKS yang kalian terima. Sudah kelihatan Pak Nggih untuk presentasinya? Sudah Bapak.
Nah, sambil nunggu. Tadi alat yang kita gunakan untuk membersihkan halaman, kemudian membersihkan lantai, itu ada apa saja ya, Nana? Sapu, Sapu, betul. Apalagi? sikrak, Pak. Cikrak. Cikrak itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Oke, langsung saja. Ini kebersihan. Apa itu kebersihan? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau, untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan nyaman. Coba bayangkan, kalau misalkan kalian kamarnya aja, misalkan kotor, apa yang terjadi? Kalian nyaman atau enggak waktu tidur? Tidak, Pak, gatel. Ya, Banyak gitu. semutnya, Pak. Banyak semutnya, banyak hewan yang suka di situ. Akhirnya apa? Tidurnya menjadi tidak nyaman. Nah, pernah dengar istilah bersih pangkal sehat? Pernah ya? Nah, oleh karena Nah, itu, Pak. artinya di sini kebersihan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Misalkan seperti ini, kalau di tempat kita kotor, otomatis banyak kuman yang bersarang di situ. Nyamuk juga suka di situ. Kalau digigit nyamuk, pastinya juga gatal-gatal, apalagi nyamuk yang membawa virus. Oleh karena itu, tetap menjaga kebersihan dimanapun berada. Lanjut, kita ke submateri, ya, menjaga kebersihan kelas. Nah, saya mau tanya dulu, tadi yang piket siapa? Ada yang piket tadi? Fauzi, Pak. Fauzi. Nah, coba dilihat, coba lihat depan. Di sampingnya meja Pak Subhan ini kok masih ada kotoran, kok masih ada sampah. Ayo, berarti piketnya tidak bersih tadi ya. Ya, menyapunya, membersihkannya kurang bersih. Menjaga kebersihan kelas merupakan kewajiban setiap anggota kelas, baik peserta didik maupun guru. Nah, kalau misalkan sudah dibersihkan kok ternyata masih ada sedikit, berarti harus dibersihkan juga. Karena apa? Itu juga memicu nanti ada sarang kuman, sarang penyakit. Akhirnya apa? Yang bertempat di situ, jadi terkena imbasnya. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas. Bisa dilihat ya itu ya, ada dua gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri, di situ ada kelas yang berantakan. Ada kelas yang berantakan. Sampahnya juga tercecer. Kira-kira kalau misalkan kalian kelasnya seperti itu, waktu belajar nyaman atau tidak ya? Enggak nyaman, Pak. Enggak nyaman, Pak. Iya. Nyaman, banyak nyamuknya. Banyak nyamuk, sarang nyamuk. Iya. Konsentrasi kita juga terganggu. Aduh, mau lihat kan baunya nggak sedap. Terus mau fokus lihat papan tulis, ada kotoran di bawah. Jadinya kita nggak bisa konsentrasi. Kemudian bandingkan dengan gambar yang ada di sebelahnya. Di situ ada kelas yang rapi. Tempatnya pun juga di tempatnya. Jadi kursi tertata rapi, alat-alatnya juga tertata rapi. Kondisi kelas yang bersih dan rapi bisa membuat pembelajaran menjadi nyaman. Ya, kita bisa fokus. Tapi kalau di sebelahnya tadi yang kita bilang kurang rapi, kotor, apabila kondisi kelasnya kotor, pasti sangat mengganggu konsentrasi belajar karena bau yang tidak sedap dan pandangan kita pastinya ke arah yang kotor tadi. Ya. Lanjutkan.
Nah, caranya menjaga kebersihan kelas, pastinya yang sudah kalian sebutkan tadi, bisa menyapu. Alatnya yaitu apa tadi? Sapu, ya, menyapu lantai. Terus kalau misalkan ada kotoran yang tidak bisa dibersihkan dengan sapu, bisa dipel dengan mengepel. Kemudian yang berantakan, belum kembali ke tempatnya, kita rapikan, ya. Terus membersihkan debu di setiap sudut dan jendela. Coba diperhatikan jendela yang sebelah kanan itu, sebelahnya Fauzi. Tadi piket toh, jendelanya coba diperhatikan, ada debunya atau tidak. Coba dilihat Fauzi. Ada Fauzi? Banyak itu Pak. Fauzi tadi Oh, nanya. berarti piketnya bagaimana? Kurang bersih. Iya, kurang bersih, kurang maksimal piketnya. Jadinya besok-besok lagi kalau misalkan piket benar-benar diperhatikan. Mulai dari bawah, kerapian peralatan, dan juga debu-debu yang ada di jendela, di pintu, di pojok-pojok terutama itu harus diperhatikan. Terus kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini yang biasanya saya lihat di kelas 2. Padahal kalian sudah kelas 2, buang sampah, sudah paham tempatnya di mana. Ya, toh? Kemarin sudah diperingatkan. Esti ya, Esti kemarin buang sampah di bawah tangga. Itu kira-kira baik atau tidak? Kolong. Iya, Bapak. Males jalannya, Pak. Itu baik atau tidak ya? Buang sampah di bawah tangga itu. Nah, kalau ada temannya yang seperti itu, diingatkan ya. Jadi diingatkan, bukan hanya dilihat tok, apalagi buangnya juga di situ. Nah, itu malah kurang tepat. Jadinya diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan, bisa lapor ke gurunya, bisa ke wali kelas atau ke Pak Subhan. Seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ini kan sudah disediakan di beberapa sudut. Di kelas juga ada, di luar kelas juga ada, bahkan di halaman juga ada. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak terlalu jauh buang sampahnya, ya. Kemudian membersihkan papan tulis. Nah, apabila sudah selesai pelajaran yang satu, dibersihkan papan tulisnya, ya, yang piket itu terutama. Kemudian ini yang juga penting, melaksanakan piket dengan bersemangat secara rutin. Oke, hari ini tadi Fauzi dan teman-temannya piket, tapi ternyata kok belum maksimal, masih ada yang kurang bersih. Nah, jadi minggu depan harus lebih bersih lagi. Ya. Oke, tadi untuk kebersihan kelas, cara menjaganya tahu ya, kira-kira apalagi yang di sini tidak ada, tapi harus dibersihkan juga, harus diberitahu ke teman-temannya. Barangkali ada selain 7 ini yang dilakukan di kelas untuk menjaga kebersihan kelas. Ada? Halo, ada? Ya, Pak. Oh, oke. Selanjutnya, lebih luas lagi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah berarti bukan hanya kelas saja, tapi beberapa kelas, halaman, tempat olahraga, kantin, dan juga yang lain-lain yang di lingkup sekolah. Ya, menjaga kebersihan sekolah perlu dilakukan oleh setiap warga sekolah. Siapa tuh warga sekolah itu? Bisa penjaga sekolah, peserta didik, guru-guru, maupun warga sekolah lainnya. Jadi itu bertanggung jawab tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di sekolah kita kan biasanya sering ya, 1 bulan 1 kali pada hari Jumat kita lakukan Jumat bersih.
Nah, semua baik dari guru, siswa, kemudian penjaga sekolah, ibu-ibu kantin kan juga membersihkan lingkungan sekolah. Itu sudah bagus. Jadi minimal sudah bisa mengerjakan 1 bulan sekali dengan kegiatan Jumat bersih. Nah, itu baik untuk dilakukan. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah, lingkungan sekolah, caranya yaitu dengan bergotong royong yang kita lakukan pada hari Jumat. Ya, bisa gotong royong atau kerja bakti bersama ya. Kemudian selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya, Pak Subhan lihat nanti kalau misalkan ada kelas 2 masih ada yang buang sampah sembarangan, nanti akan disuruh membersihkan semua lingkungan sekolah mau. Nah, kalau nggak mau berarti harus minimal membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau ada yang sampah berserakan, apa yang kita lakukan? Rian, coba. Kalau misalkan ada sampah yang berserakan, apa yang Rian lakukan? Disapu Pak, Mungut, Pak. Ambil. dibersihkan, dibuang tempat sampah. Dibersihkan. Dibuang di tempat sampah. Itu Rian. Iya, saya seperti itu Pak. Kalau tahu ada sampah jalan itu, saya mungut Pak. Ya, alhamdulillah berarti sudah bisa mengaplikasikan ya. Jadi selain di rumah tadi kewajibannya di rumah membersihkan rumah, berarti dimanapun berada harus tetap menjaga kebersihan ya, baik di sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat. Minimal membuang sampah aja pada tempatnya seperti itu. Ya, misalkan kalau ada sampah berserakan kemudian dibiarkan begitu saja, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Boleh angkat tangan. Kalau misalkan ada sampah yang berserakan kemudian dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi? Waktu hujan banjir, Pak. Banjir Pak, nggih. Wah, banjir ya. Jadi bisa menimbulkan banjir. Nah, kolong-kolong di got itu terutama harus dibersihkan. Lalat kalau. Ya, banyak lalatnya. Itu membawa penyakit juga. Oke, lanjut. Setelah ini, karena kalian sudah mendapatkan materi tentang kebersihan lingkungan sekolah, kalian berdiskusikan tentang gambar di sini. Nanti akan Pak Subhan bagikan gambar-gambar ya. Kalian diskusikan secara berkelompok, nanti kelompok 1 mulai dari absen 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10, kelompok 3 11 sampai 15. Kalian diskusikan apa yang terjadi jika aktivitas pada gambar kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kalian bisa presentasi atau maju ke depan. Bisa secara singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Di situ ada gambarnya membuang sampah di sungai atau di got. Dan yang kedua ada Halo, Pak Subhan. Subhan. Putus kayaknya Pak. Nggih. Oh iya, putus. Iya, putus. Error Pak. Gimana ini Pak Dwi?
Bentar ditunggu sebentar, Pak. Ditunggu nanti masuk lagi, insya Allah. Yang masuk lagi mana rekamannya. Tidak ulang dari awal. Belum masuk-masuk ya. Jaringannya katanya. Oh, baterainya habis soalnya. Udah dicas. Jaringan, Pak. Jaringannya katanya, Pak. Oh, jaringan. Oke, biar masuk dulu dah. Eman. Iya. Tinggal. Jadi ada dari awal lagi. Oke. Oke, itu tadi yang Pak Subhan sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, dapat Pak Subhan simpulkan pelajaran hari ini bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Dimanapun kita berada harus tetap menjaga kebersihan, baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun bermasyarakat. Jadi, supaya tidak menimbulkan penyakit, dan yang kita harapkan kebersihan itu berdampak pada kesehatan kita. Oke, itu saja yang dapat Pak Subhan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas peer teaching-nya. Monggo bisa ditanggapi dari Bu Ayi atau Pak Ki dulu ini. Bu Ayi, monggo Bu Ayi. Iya. Terima kasih Pak Subhan. Pak Subhan tadi ngajar kelas 2 ya? Ya. Kelas kelas 2 SD ya, Pak? Iya, Pak, Bu. Ini aja masukan yang pertama untuk awalnya, dan ini semuanya ya, mulai mahasiswa yang pertama tadi sampai ini tadi, kok sepertinya pada pembukaan pendahuluan itu masih banyak yang belum mengaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya itu artinya minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin kita ngapain anak-anak ya? Tadi masih jarang yang mengaitkan ke hal-hal yang minggu kemarin. Jadi masih banyak yang kayak hanya mengaitkan di kegiatan di rumah saja, tapi belum bisa mengaitkan ke pelajaran yang sebelumnya. Itu. Terus untuk yang ini tadi, untuk penilaiannya Pak Subhan, gimana cara menilainya ini anak-anak kelas 2 ini tadi dengan teori maaf, kayak gini? Iya. Jadi ada lembar yang harus dikerjakan, jadi diskusi tadi, kemudian ada LKPD yang lain juga ada pengetahuan. Kelas 2 bisa seperti itu, Pak? Yakin, ya. Pak Subhan? Jadi sebenarnya menempel, Bu. Jadi ya. Menempel. Jadi ada kegiatan di situ, misalkan di situ contohnya dari saya itu ada kegiatan membuang sampah di tempatnya. Nah, itu termasuk menjaga kebersihan atau tidak, nanti ditempel di situ. Terus juga ada membuang sampah di selokan, itu termasuk membuang menjaga kebersihan apa bukan, seperti itu, Bu. Jadi Iya. Berarti sudah disediakan LKPD-nya dalam bentuk gambar-gambar tadi ya, Pak ya. Anak-anak tinggal mencocokkan aja. Ya, menempel. Ya. Terus nanti untuk disampaikan ke, tadi saya juga mendengar Pak Subhan sepertinya menyampaikan ke anak-anak. Anak-anak kalau kamu sudah selesai silakan presentasikan kayak gitu ya, Pak ya. Setahu saya kalau kelas 2 itu sih bingung dengan kata-kata presentasikan ya. Jadi ya, mungkin bisa diganti.
presentasikan menceritakan gitu. Iya, betul Bapak. Jadi bisa diganti dengan anak-anak itu sing ngerti bahasanya, apalagi anak kelas 2. Anak kelas 2 itu masih perpindahan dari kelas 1 ke kelas 2, meskipun mereka sudah semester 2 pun kadang mereka juga masih katut kelas 1-nya ya Pak ya. Jadi untuk hal-hal teori seperti ini itu bisa ditambahkan dengan Bapak lebih baik membawa contoh benda langsung yang pertama. Karena anak kelas 2, anak kelas kecil itu lebih paham kalau dilihatin bendanya secara langsung. Terus yang kedua, untuk misalnya tadi benar sih itu namanya LKPD, tapi kan anak-anak nggak ngerti LKPD ini apa sih Pak, LKPD ini apa sih Bu. Mungkin hal itu bisa kita ganti dengan ini wes kertas ini di kertas kerja ini kerjakan, misalnya kayak gitu, nggak apa-apa kan. LKPD itu untuk kita sebagai gurunya, tapi untuk anaknya sendiri mungkin kita bisa bahasakan sesuai dengan bahasa mereka aja. Karena saya tadi ngeri waktu Pak Subhan bilang, wah presentasikan, wah kok hebat sekali muridnya Pak Subhan, sudah kelas 2, saya sampai lihat lagi loh, kelas 2 ya, kok hebat sudah bisa presentasi. Diskusi pun itu loh mereka masih belum bisa Pak. Kalau saya ya, kalau murid kelas 2 itu sebenarnya mereka diskusi pun itu masih belum bisa. Jadi kadang ditanyain guru aja, ditanyanya apa, jawabnya apa. Kalau kelas 2 kan gitu ya Pak ya kadang ya. Jadi tanyain, anak-anak kamu buang sampahnya di mana? Masih jawabnya, Bu, aku kemarin loh Bu dibeliin sampah sama ibuku. Bisa loh anak kelas 2 itu jawabnya kayak gitu. Jadi jangankan untuk diskusi, mereka untuk membalas omongan gurunya aja kadang masih ngalor ngidul ya Pak ya. Jadi itu adalah tugas kita sebagai guru kelas 1, 2 ini memang harus nonton mereka satu persatu. Jadi kalau ada langkah di RPP-nya Bapak, misalnya ada langkah diskusi, saya juga kan belum lihat RPP-nya Pak Subhan, tolong itu diganti, dihilangkan, diganti dengan kegiatan yang lebih relevan untuk kelas 2. Karena nggak mungkin kelas 2 diajak untuk diskusi, saya yakin itu nggak mungkin, kelas 1 dan 2. Itu aja sih Pak tambahannya untuk Pak Subhan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, langsung saya nyambung mumpung masih hangat apa yang disampaikan oleh Bu Ayi tadi. Jadi kelas 2 itu SD kecil itu belum bisa berpikir abstrak ya. Jadi dia itu masih perkembangannya itu masih berpikir konkret. Sehingga nggak mungkin kita masuk pada ranah yang anak suruh bayangkan. Sehingga apa ya langsung real time, real pada apa yang dilakukan. Guru dan ini SD kecil lebih ke arah penanaman pembiasaan, jadi penanaman kebiasaan. Jadi ya guru enggak apa-apa langsung nyata masuk misalnya datang setelah setelah katakan berdoa hari-hari anak-anak langsung kita mungkin melakukan katakan membersihkan lingkungan di sekitar anak-anak yang kalau ada sampah dipunguti misalnya, atau diajak keliling kelasnya atau keluar kelas, nah apa-apa itu memang real, itu pembiasaan sih anak-anak kecil SD kelas 1 kelas kita itu kan kelanjutan dari anak baru dari anak TK itu ya, tapi sudah langsung real, mungkin dibagi kelompok ke misalnya kelompok ini membersihkan lingkungan, tidak masalah itu ya. Lalu kerja nyata. Kalau kognitif itu belum terlalu kalaupun kognitif ya ada videonya, ada gambarnya, ada ya gambar kadang-kadang hanya karena benda mati itu langsung kalau bisa malah yang real, yang nyata, langsung action dari masing-masing untuk melakukan itu, dan itu dibiasakan sebelum memulai, karena biasa SD kecil kan guru kelas itu ya, bukan guru guru bidang studi biasanya, sehingga pada saat itu pembiasaan itu dilakukan dari waktu ke waktu, baik itu memulai belajar pada saat awal pelajaran misalnya atau datang terus nanti akhir dan sebagainya, dan itu terus diulang sehingga menjadi budaya ya. Dan bukan hanya itu, selama perjalanannya waktu yang ada, tetap itu anak-anak saling bisa diajak untuk saling mengoreksi, saling mengingatkan, misalnya mencatat nama teman-temannya yang kebetulan membuang sampah misalnya, atau berlaku tidak menjaga kebersihan, itu kan anak-anak malah senang gitu, malah
dan saling mengingatkan. Nah, mereka yang bisa melakukan itu mengingatkan, katakan seperti itu. Nah, kita berikan apresiasi, berikan penghargaan apapun bentuknya ya. Apakah ya minimal ucapan lah, minimal di upload, ditampilkan di depan, suruh maju atau memang kalau mengaruh perlu pemberian hadiah, apapun hadiahnya, sekecil apapun itu anak akan teringat, dan itu tugas kita di sekolah untuk, karena tanggung jawab itu di rumah ya, khawatir di rumah juga tidak sistematis, karena waktu terbesarnya kan juga di sekolah, mulai pagi sampai katakan anak SD jam berapa itu, jam 11 apa jam 10 itu SD, kecil itu. Sampai jam berapa Pak Subhan? Apa jam 12 juga? Kalau di tempat saya full day, Pak. Sampai jam apalagi full day itu berarti waktunya di rumah dengan di sekolah banyak di sekolah. Kalau di rumah kan kehilangan waktu 8 sampai 10 jam untuk tidur. Ya toh, datang mungkin sore, maghrib, setelah itu isya terus tidur karena capek. Tapi di sekolah itu memang dibiasakan kebersihan itu mulai pada saat makan bersama gitu ya. Datang misalnya kita makan bersama pada jam-jam apa makan tidak tahu jam 10 atau jam siang nanti ada 2 kali makan dan sebagainya. Kita budayakan bagaimana mencuci tangan dulu secara bersama-sama, urut, baru nanti duduk dan sebagainya. Itu penanaman kebiasaan, termasuk setelah itu kita awal membersihkan lingkungan ya itu kelas, depan kelas mungkin, atau berjalan sama-sama anak-anak kita jalan ya lapangan, setiap ketemu sampah apakah itu bentuk daun yang berguguran atau mungkin kita biasakan. Pencas mestinya punya tugas itu untuk anak-anak, khususnya kalau memang ada pencas yang mata pelajaran sebelum mulai, termasuk anak-anak itu kita biasakan itu membersihkan. Terakhir juga begitu, sebelum akhirnya karena kegiatan tadi ada faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan jadi kotor, ya kita bersihkan kembali, bahkan bukan hanya merapikan kembali apa yang sebenarnya dikembalikan tempatnya, apakah mulai alat atau sarana prasarana yang digunakan, sehingga tertata rapi dan sebagainya. Kita biasakan tadi kebersihan dan kerapian, jadi dipenjaskan di lapangan terus itu, yang bisa melihat itu yang langsung action di lapangan. Saya pikir itu akan langsung ke karya nyata, kerja nyata untuk penanaman kebiasaan. Teorinya nanti Pak ya, tapi sekedar menyampaikan bahwa kebersihan penting ya, bahwa kebersihan itu katakan untuk sehat itu harus modalnya memang bersih ya. Jadi sumbernya atau dasarnya sehat itu adalah bersih gitu. Itu disampaikan secara coba anak-anak sakit itu biasanya apa? Ya tidak bersih, apakah makanannya, pernah anak-anak misalnya muntah, waduh Pak teman saya apa iya enggak makannya, enggak cuci tangan, enggak, ya, paling enggak seperti itu. Kalau ada videonya diputar, kalau enggak ya disampaikan kasus-kasus yang pernah berhadapan seperti itu, real time itu saya kira itu untuk anak SD kecil memang harus belum waktunya kognitif dan itu harus real langsung melakukan langsung action dan enggak terlalu banyak teori. Kalaupun ada teori pokok-pokoknya saja dengan bahasa yang dimengerti anak. Oke, jadi kita jadi anak-anak lagi kalau gitu ya. Jadi bisa. Oke, saya kira itu dulu. Oke Pak, terima kasih. Demikian berteaching pada kesempatan ini. Saya sebagai moderator mengembalikan kepada ketua kelas. Silakan, giliran siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.